Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Angkatan 21, kelompok 3 dari kelompok 2 kecil, izin mempresentasikan perihal isu kontemporer berjudul Reformasi Birokrasi. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Robi Firlana, kemudian ada teman saya, Septian Aji Pratama, Syafira Zalfa Azah, Tedo Arifin, dan Firda Dias Mutia. Mari kita lanjut ke pembahasan. Yang pertama, latar belakang. Latar belakang reformasi birokrasi adalah upaya terstruktur untuk mengubah sistem penyelenggaraan pemerintahan agar lebih efektif, efisien, akuntabel, dan berintegritas. Fokus utamanya adalah meningkatkan kualitas pelayanan publik, memotong prosedur rumit, dan memberantas KKN. Target akhirnya adalah menciptakan tata kelola yang baik, good governance, dan meningkatkan kepercayaan publik. Apa itu reformasi birokrasi? Reformasi birokrasi adalah upaya sistematis dan terencana untuk mengubah struktur, prosedur, budaya kerja, dan SDM aparatur negara agar lebih efektif, efisien, transparan, serta akuntabel. Yang dimaksud sistematis dan terencana ini adalah perubahan ini tidak terjadi secara asal-asalan atau mendesak, melainkan secara strategi yang matang untuk memperbaiki sistem pemerintahan agar pelayanan publik menjadi lebih baik. Reformasi birokrasi memiliki tujuan agar sistem pemerintahan kita menjadi yang pertama efisien dan efektif, yang artinya tepat sasaran dan tidak membuang-buang anggaran atau waktu. Yang kedua, transparan. Segala prosesnya terbuka dan dapat diketahui oleh publik. Yang ketiga, akuntabel. Setiap tindakan dan kebijakan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan moral. Reformasi birokrasi memiliki dampak yang baik di masyarakat. Yang pertama, pelayanan menjadi lebih cepat. Yang kedua, prosesnya lebih mudah. Yang ketiga, biaya dan persyaratannya yang transparan sehingga menghindari pungli. Selanjutnya, setelah kita tadi mempelajari apa itu reformasi birokrasi, selanjutnya di sini saya akan membahas tiga isu kontemporer di birokrasi pemerintahan kita. Yang pertama, rendahnya disiplin dan kepatuhan ASN terhadap SOP. Masih terdapat pelanggaran terhadap standar operasional prosedur yang berdampak pada ketidaktertiban dan menurunnya kualitas pelayanan. Yang kedua, belum optimalnya sistem pengawasan internal. Pelaksanaan yang belum maksimal menyebabkan potensi penyimpangan dan lemahnya kontrol terhadap kinerja pegawai. Yang ketiga, terbatasnya pemanfaatan teknologi digital. Implementasi digitalisasi dalam birokrasi belum optimal, sehingga menghambat efektivitas dan efisiensi kinerja organisasi. Ketiga isu ini saling berkaitan. Tanpa teknologi, pengawasan sulit dilakukan secara real-time. Tanpa pengawasan yang kuat, kedisiplinan terhadap SOP akan memudar. Inilah alasan mengapa reformasi birokrasi harus dilakukan secara menyeluruh, bukan setengah-setengah, agar kita bisa agar kita bisa memutus rantai masalah ini dan memberikan pelayanan publik yang prima. Kemudian untuk selanjutnya yaitu analisis isu menggunakan metode APKL. Metode ini merupakan cara untuk menentukan isu atau masalah dilihat dari mana yang paling penting dan paling diprioritaskan untuk diselesaikan. APKL ini terdiri dari aktual, problematik, kehalayakan, dan layak. Aktual berarti isu ini benar-benar sedang terjadi dan menjadi perhatian saat ini. Problematik berarti isu ini menimbulkan masalah atau hambatan yang berdampak negatif. Kemudian untuk kehalayakan, berarti isu ini berdampak pada banyak orang atau banyak kepentingan umum. Kemudian, layak berarti isu ini merupakan isu yang realistis dan memungkinkan untuk ditangani atau diselesaikan. Dalam hal ini, kelompok kami menemukan adanya tiga isu. Isu yang pertama yaitu rendahnya disiplin dan kepatuhan ASN terhadap SOP dengan total skor 20. Kemudian isu yang kedua yaitu belum optimalnya sistem pengawasan internal dengan total skor 17. Dan isu yang ketiga yaitu terbatasnya pemanfaatan teknologi digital dengan total skor 16. Jadi dapat dilihat dari total skor tertinggi yaitu rendahnya disiplin dan kepatuhan ASN terhadap SOP. Kemudian untuk selanjutnya yaitu analisis isu menggunakan metode USG.
Untuk metode USG ini merupakan cara untuk menentukan prioritas masalah berdasarkan tingkat kepentingannya. Untuk USG sendiri terdiri dari U-nya itu urgensi, S-nya seriousness, dan G-nya adalah growth. Urgensi itu artinya seberapa mendesak isu tersebut harus segera diselesaikan. Kemudian untuk seriousness yaitu keseriusan, artinya seberapa besar dampak atau akibat yang ditimbulkan jika isu ini tidak ditangani. Dan untuk growth, artinya perkembangan, yaitu seberapa cepat isu akan berkembang atau memburuk apabila dibiarkan. Untuk isu rendahnya disiplin dan kepatuhan ASN terhadap SOP mendapatkan total skor 15. Kemudian untuk isu belum optimalnya sistem pengawasan internal mendapatkan total skor 12, dan isu terbatasnya pemanfaatan teknologi digital mendapatkan total skor 11. Jadi dalam analisis isu USG ini, isu yang paling mendesak adalah rendahnya disiplin dan kepatuhan ASN terhadap SOP. Dan isu ini akan menjadi isu yang kami bahas. Untuk slide selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini ada analisis fishbone. Ada kerangka tulang ikan yang faktor penyebab utamanya rendahnya kedisiplinan dan kepatuhan ASN terhadap SOP. Ada 4 faktor penyebab: faktor manusia, mesin, metode, dan milieu atau faktor lingkungan. Dari faktor manusia, ada kurangnya kesadaran disiplin ASN dan rendahnya komitmen terhadap aturan. Dari faktor mesin atau peralatan teknologinya, bisa dari karena sistem absensi atau pengawasan yang belum optimal atau monitoring digital belum maksimal. Terus selanjutnya dari faktor metode atau prosedur SOP belum ditegakkan secara konsisten atau juga bisa dikarenakan sanksi belum memberikan efek jera. Dan terakhir faktor dari milieu atau lingkungan, dikarenakan budaya kerja yang permisif atau banyak toleransi dan diberikan kebebasan, juga karena lingkungan kerja yang kurang mendukung kedisiplinan. Selanjutnya ada upaya pendekatan pentahelik. Pendekatan pentahelik memiliki 5 unsur. Yang pertama, pemerintahan yang mempunyai unsur utama bisa menetapkan kebijakan atau aturan disiplin dan sanksi tegas terhadap pelanggaran ASN. Yang selanjutnya ada unsur akademi yang bisa melalui evaluasi kebijakan pemerintah atau juga memberikan pelatihan khususnya etika terhadap ASN. Lalu ada unsur bisnis atau unsur dunia usaha yang tidak memberikan suap atau gratifikasi terhadap instansi pemerintahan. Lalu unsur masyarakat. Unsur masyarakat bisa membantu pengawasan eksternal melalui melaporkan pelanggaran kedisiplinan dan pelayanan publik. Yang terakhir faktor unsur media. Unsur media bisa melalui publikasi pelanggaran ASN sehingga dapat terciptanya tekanan yang positif terhadap kedisiplinan ASN. Demikian pendekatan pentahelik. Pada slide ini kami menampilkan beberapa alternatif pemecahan masalah berdasarkan akar permasalahan yang telah dianalisis sebelumnya. Permasalahan yang pertama yaitu kompetensi ASN yang belum rata serta masih kurangnya pemahaman mengenai manajemen talenta. Solusi yang ditawarkan adalah pelatihan dan pengembangan berbasis kompetensi. Tahapan yang dilakukan dimulai dari identifikasi kebutuhan kompetensi ASN, kemudian pelaksanaan pelatihan dan pengembangan, hingga evaluasi hasil pelatihan. Dengan langkah tersebut, diharapkan ASN menjadi lebih kompeten dan profesional. Kemudian permasalahan kedua adalah rendahnya disiplin ASN. Solusi yang dilakukan yaitu penguatan disiplin ASN melalui sosialisasi aturan disiplin, penegakan sanksi secara tegas, dan monitoring secara berkala. Hasil yang diharapkan adalah meningkatnya kedisiplinan ASN sehingga tercipta aparatur yang lebih profesional. Selanjutnya, permasalahan akuntabilitas yang masih rendah. Solusi yang ditawarkan yaitu penguatan sistem pengawasan melalui penyusunan indikator kinerja, pelaporan berbasis digital, serta evaluasi kinerja secara berkala. Dengan adanya sistem tersebut, diharapkan kinerja ASN menjadi lebih transparan dan terukur. Kemudian, permasalahan budaya kerja yang belum mendukung, serta kurangnya dukungan pimpinan. Solusi yang dilakukan adalah penguatan budaya kerja ASN dan kepemimpinan melalui sosialisasi nilai berakhlak, implementasi budaya kerja, serta monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan. Hasil yang diharapkan yaitu meningkatnya kinerja ASN dan terciptanya lingkungan kerja yang lebih positif. Dari seluruh alternatif solusi tersebut,
dapat disimpulkan bahwa reformasi birokrasi memerlukan penguatan kompetensi, disiplin, pengawasan, serta budaya kerja agar tercipta ASN yang profesional, akuntabel, dan berintegritas. Sebagai kesimpulan, isu utama yang kami angkat adalah rendahnya disiplin dan kepatuhan ASN terhadap SOP karena memiliki tingkat urgensi dan prioritas yang tinggi. Berdasarkan hasil analisis, permasalahan ini dipengaruhi oleh faktor sumber daya manusia, lemahnya pengawasan, serta budaya kerja yang belum optimal. Selain itu, pemanfaatan teknologi digital dalam pengawasan juga masih belum maksimal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan disiplin, digitalisasi pengawasan, dan peningkatan akuntabilitas kinerja melalui pendekatan kolaborasi pentahelix, guna mewujudkan ASN yang profesional dan berintegritas. Demikian pemaparan dari kelompok kami mengenai reformasi birokrasi dalam prioritas nasional ke-15. Semoga materi yang kami sampaikan dapat menambah pemahaman kita mengenai pentingnya disiplin ASN, pengawasan internal, serta pemanfaatan teknologi dalam mendukung birokrasi yang lebih efektif dan akuntabel. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.